Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mutasir SHI MSY selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan saya Desi Andriani, Febri Herdi Putra dan Halimatus Syadiah. Baiklah, saya Desi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi dan kebudayaan Kamboja. Seni dan pertunjukan tradisional biasanya digunakan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Khmer pada beberapa abad lalu, seperti yang digambarkan pada pahatan Timbul Angkor Wat. Bagaimanapun saat Khmer Merah memerintah di Kamboja pada tahun 1975 sampai dengan 1979, banyak seni Khmer yang dilarang dan dihancurkan, termasuk kuil-kuil. Banyak juga penari, penyanyi, dan artis yang dibunuh. Sekarang Kamboja dengan bantuan dari negara-negara asing mencoba untuk menghidupkan kembali seni dan budaya tradisionalnya. Saat ini pertunjukan seni tradisional seperti tarian Apsara paling banyak diadakan oleh organisasi swasta seperti hotel dan restoran. Baiklah, yang pertama adalah tari tradisional Kamboja atau Robam. Tari tradisional Kamboja atau Robam, ratusan tahun yang lalu, Robam atau tari Apsara ditampilkan hanya untuk kerajaan Khmer. Walaupun setelah itu tarian ini juga ditampilkan untuk perayaan khusus kerajaan seperti perayaan setelah menang dari perang. Yang kedua adalah Bongsong. Sejarawan mempercayai Bongsong adalah tarian Khmer yang paling kuno. Tarian dibawakan satu kali di bawah perintah kerajaan untuk meminta hujan pada dewa-dewa selama musim kering dan berkah untuk rakyat kerajaan Khmer. Yang ketiga yaitu Pin Peat. Pin Peat terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pi, mengacu pada alat musik dari buah buluh, dan peat yaitu mengacu pada alat musik perkusi. Pin Peat biasanya dimainkan untuk mengiringi penari tradisional Khmer dan juga selama acara keagamaan. Saat mengiringi penari Khmer, Pin Peat merupakan cara berinteraksi antara musisi, penari, dan vokalis. Yang keempat adalah Mohari. Pada dahulu kala, Mohari dipentaskan di kerajaan istana sama seperti Pin Peat yang telah saya jelaskan sebelumnya, walaupun terkadang dimainkan juga di beberapa desa. Walaupun instrumen musik yang digunakan mirip dengan Pin Peat, instrumen utama Mohari terdiri dari dua jenis roneat dan dua jenis tro atau biola Khmer. Baiklah, selanjutnya adalah sejarah masuknya Islam di Kamboja. Kamboja merupakan salah satu yang disebut negara Indochina. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand, utara Laos, timur Vietnam, dan selatan Teluk Thailand yang dibatasi oleh Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Selanjutnya, masuknya Islam ke Kamboja tidak dapat dipisahkan dengan datangnya orang-orang Champah ke negeri tersebut. Islam masuk ke Kamboja pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1470 Masehi ketika jatuhnya kerajaan Champah di Vietnam akibat serangan kerajaan Annam. Pada saat orang-orang Champah memasuki Kamboja, mereka telah memeluk Islam dari negeri asalnya. Alasan mereka meninggalkan tanah airnya karena desakan Nam Tin atau pergerakan orang-orang Vietnam ke selatan. Agar selamat dari desakan tersebut, mereka hijrah ke Kamboja. Sesampainya di Kamboja, orang-orang Champah ini bertemu dengan kelompok Melayu yang datang dari Nusantara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya karena persamaan agama dan rumpun bahasa Austronesia ke dalam sebuah masyarakat baru yang disebut Melayu Champah. Selanjutnya, terdapat teori mengatakan jauh sebelum jatuhnya kerajaan Champah, orang-orang Kamboja telah menjalin hubungan niaga dengan para pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Melayu. Karena sebagaimana yang diketahui, Kamboja bukan merupakan jalur perdagangan yang ramai dilalui oleh para pedagang. Namun, jatuhnya kerajaan Champah
Kamboja merupakan daerah penghasil beras yang besar dan telah lama Kamboja melakukan kontak niaga dan kebudayaan dengan etnis lain terutama Melayu. Pada abad ke-15, hubungan Melayu dan Kamboja semakin meningkat dari segi ekonomi dan agama. Banyak orang-orang Melayu datang ke Kamboja dengan tujuan untuk berdagang dan menyebarkan agama. Kebanyakan orang-orang Melayu berasal dari Borneo, Jawa, Sumatera, Singapura, Terengganu, dan petani. Bahkan pada ketua masyarakat Melayu, waktu-waktu tertentu menjalin kerjasama dan saling membantu dengan raja-raja Hamar. Baiklah, yang selanjutnya adalah kerajaan besar Islam di Kamboja. Statistik menunjukkan pada tahun 1962 ada sekitar ada sekitar 100 masjid di negeri ini atau negeri Kamboja. 3 masjid yang dikenal hingga kini adalah Masjid Internasional Phnom Penh dan Nurul Ishan, Masjid Agung Al-Serkal, dan Masjid Nekmah. Adapun kerajaan-kerajaan yang ada di Kamboja yaitu Kerajaan Angkor, Kerajaan Funan, Kerajaan Chenla atau Zenla, Kerajaan Champa, Kerajaan Khmer atau Kekaisaran Khmer, dan Kerajaan Kamboja pada tahun 1953 sampai dengan 1970. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Kamboja merupakan negara anggota ASEAN, letaknya berada di semenanjung Indochina. Mayoritas penduduk yang mendiami negara Kamboja adalah orang Khmer, sehingga bahasa Khmer merupakan bahasa resmi Kamboja. Kamboja memiliki jumlah populasi penduduk mencapai 11.168.000 jiwa, dengan sebagian besar penduduknya merupakan penduduk beragama Buddha, sehingga budaya yang berkembang yaitu budaya Buddhisme Theravada. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negaranya merupakan seorang raja dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Sumber mata pencariannya adalah di sektor pertanian. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika. Raja adalah kepala negara seumur hidup, panglima tertinggi tentara negara, lambang kesatuan dan keabadian negara. Ketua Senat akan menjalankan tugas kepala negara selama raja berhalangan atau tidak berada dalam negeri. Tahta kerajaan tidak diwariskan. Setelah raja wafat, komisi tahta kerajaan 9 orang yang terdiri dari Perdana Menteri, pemimpin kedua faksi Buddhis, ketua dan wakil ketua Senat, dan Majelis Nasional akan memilih raja baru berdasarkan dari keturunan raja. Sistem peradilan di kerajaan Kamboja menganut peradilan 2 atap. Pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman. Pengadilan Kamboja terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan rendah, sedangkan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung adalah pengadilan tinggi. Problematika Islam di Kamboja. Sebelum Khmer Merah pada 1975, komunitas Muslim Kamboja sebenarnya terdiri dari kaum Cham dari bekas kerajaan Champa di Vietnam yang runtuh pada 1470. Kaum tersebut berimigrasi dalam jumlah besar ke Kamboja pada abad ke-15. Pada 1975, Islam sudah sangat berkembang. Itu bisa diketahui dari tumbuhnya ratusan masjid dengan sekitar 300 guru agama dan 300 khatib. Banyak di antara guru-guru tersebut yang belajar di Malaysia dan beragam universitas Islam di Kairo, India, atau Madinah. Namun, penganiayaan di bawah rezim komunis Khmer Merah yang sangat kejam dan otoriter mengakibatkan jumlah mereka terkikis. Dan pada akhir 1980, mereka mungkin tidak mendapatkan kembali kekuatan mereka seperti sebelumnya. Khmer Merah menggunakan pola yang konsisten untuk membunuh orang-orang Cham. Mereka juga melakukan penyebaran etnis Cham seperti kerja paksa di ladang atau menangkap mereka karena tuduhan adanya perlawanan atau pemberontakan Partai Komunis. Periodisasi konflik di Kamboja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konflik masa Sihanouk pada tahun 1955.
Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Dia juga menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam dan Cina. Selain itu, Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan kekecewaan golongan oposisi di Kamboja. Pada perkembangannya, konflik semakin tajam atau meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah di bawah pimpinan Lon Nol pada tahun 1970. Lon Nol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk. Yang kedua yaitu konflik pada masa Lon Nol. Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975. Disadur dari buku Sejarah Asia Tenggara 1988 karya D.G.A. Hall, pasukan revolusioner dapat menguasai Phnom Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada bulan April 1975. Ketiga yaitu konflik masa Pol Pot. Rezim Demokratik Kamboja pimpinan Pol Pot mulai berkuasa pada tahun 1975. Pol Pot menerapkan ideologi komunis Maois di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya. Selama 4 tahun kepemimpinan Pol Pot, terjadi genosida yang menimbulkan jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja. Selain itu, terjadi kelaparan massal dan wabah penyakit malaria yang berakar dari blunder kebijakan agraria Pol Pot. Krisis yang terjadi pada rezim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Bersatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional yang mengorganisir perlawanan terhadap rezim Pol Pot pada 7 Januari 1979. Front Bersatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rezim Pol Pot yang pasukan Khmer Merah di Kamboja. Kamboja mulai berkembang berkat bantuan dari banyak pihak asing setelah perang, walaupun kestabilan negara ini kembali terguncang setelah sebuah kudeta yang gagal terjadi pada tahun 1997. Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa, tapi pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya. PBD pertumbuhan 5% pada tahun 2000 dan 6,3% pada tahun 2001. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Selain itu, bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi bidang andalan dalam perekonomian di Kamboja. Yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Kamboja. Berdasarkan Konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat sebagai kepala negara, tetapi tidak memberikan perintah. Pemerintahan yang menguasai dan yang memberi perintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh para menteri yang tergolong dalam Dewan Menteri. Dalam pemerintahan Kamboja, sistem pers yang digunakan adalah sistem pers otoriter, karena yang menjadi kepala negara adalah seorang raja. Meskipun pemerintahan Kamboja dipimpin oleh Perdana Menteri, dan dalam sistem pemerintahan Kamboja, sistem demokrasi liberal, yaitu semua kekuasaan berada di tangan Perdana Menteri. Yang selanjutnya yaitu konsep toleransi di Kamboja. Dalam
interaksi masyarakat etnis Kampa dan Khmer dalam sehari-hari, baik pertanian, perdagangan, serta kehidupan religius telah terjalin lama sejak tanah Indochina itu masih terbagi ke dalam kerajaan-kerajaan. Saat ini, Muslim di Kamboja dapat menjalankan ibadah mereka dengan normal dan terbuka, seperti juga kebebasan yang dimiliki oleh penganut Buddha Trapeda, yaitu agama mayoritas penduduk Kamboja. Dan mereka juga dapat menikmati kehidupan demokrasi dengan tetap memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dan juga Islam di Kamboja telah banyak terbentuk organisasi-organisasi keislaman seperti Asosiasi Muslim Kamboja, Ikatan Pemuda Islam Kamboja, dan Yayasan Pengembangan Islam Kamboja, dan yang lainnya.